Bapak, Ibu, Saudara, jumpa lagi dalam podcast Ministry GKI Pakuan. Dalam rangka bulan musik, serial podcast Ministry kita akan berkisar seputar musik gereja. Jalan selamat bakar, jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang bergabung di ruang Zoom maupun di YouTube channel GKI Pakuan. Jumpa lagi dalam podcast Ministry GKI Pakuan yang mengambil tema Music for God. Bapak Ibu, di dalam rangka bulan musik, serial podcast Ministry Music for God, kita akan berkisar seputar musik gereja dengan mengangkat tema warna-warni nyanyian ibadah GKI. Saya Ayub Wahyono sebagai podcaster malam hari ini, dan bersama kita sudah ada Kak Arya Pras dan juga Kak Bill Mailoa. Selamat malam kakak-kakak. Selamat malam. Selamat Ya, malam. tak kenal tak sayang ya. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, saya ingin memperkenalkan kedua kakak kita yang ganteng-ganteng ini ya. Ya, yang pertama adalah Kak Arya Pras, Kak Arya ya, kami panggilnya biasanya ya. Kak Arya adalah TPG Musik Gerejawi Sinode GKI dengan basis pelayanan di GKI Purindah. Betul ya Kak ya? Betul, ya. Nah, dan tamu kita yang kedua, kami biasa manggil Kak Bill ya. Kak Bill ini adalah pelayan khusus bidang liturgi GKI Kebayoran Baru dan juga tim Pusat Kajian Liturgi dan Musik Gereja dari STFT Jakarta. Wah, senang sekali nih hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kak, berbicara tentang warna-warni nyanyian ibadah GKI, ada beberapa hal nih Kak yang mungkin netizen juga ingin ketahui ya, termasuk saya sendiri. Biasa yang ditanyakan itu adalah bagaimana sih memilih lagu ibadah yang sesuai dengan tema. Mengingat kan tiap minggu itu temanya berbeda-beda. Nah, bagaimana bisa memilih lagu yang sesuai sehingga itu bisa mendukung rangkaian ibadah itu. Saya ingin tanya ke Kak Bill dulu nih. Gimana Kak Bill? Iya, karena betul dikatakan bahwa tema ibadah itu setiap minggunya pasti berbeda. Karena ada dasar dari tema itu sendiri kan dari teks Alkitab yang mendasari seluruh rangkaian ibadah, maka pasti tema berbeda. Dan efeknya, dampaknya adalah mau tidak mau seluruh rangkaian ibadah pasti akan selaras dengan tema itu, termasuk nyanyian. Maka nyanyian ibadah pasti akan berbeda menyesuaikan dengan tema. Kalau untuk memilih, maka kalau yang dari pengalaman saya, ya kita mau tidak mau harus bersusah payah, bekerja keras untuk mencari nyanyian-nyanyian yang ada dalam, paling tidak kita katakan sumber-sumber buku nyanyian kita yang memang selaras dengan tema itu. Maka di sini kita perlu rajin-rajin juga mengulik ya buku-buku nyanyian yang ada, melihat juga perkembangan-perkembangan yang ada, dan nyanyian itu menjadi akan selalu bervariasi pada akhirnya pada setiap minggu. Dan itu bukan hanya tentang temanya ya, tapi kita juga memilih harus melihat apakah nyanyian ini walaupun sudah sesuai dengan tema, apakah dia cocok untuk berita anugerah, apakah dia cocok untuk persembahan, apakah dia cocok untuk itu ya Kak berarti ya. Betul, jadi itu hal-hal yang cukup mempengaruhi sebenarnya akibatnya nyanyian ibadah setiap minggu bervariasi. Kira-kira mungkin singkatnya begitu, Kak. Oke. Kalau dari Kak Arya, mungkin apakah ada tambahan atau mungkin ada pengalaman Kak? Terima kasih nih Kak Bill ya sudah memberi kita pencerahan. Nah, selain saya ini sedikit ya, menggali yang lebih dalam sedikit, kalau kita dari yang tadi Kak Bill sampaikan,
Memang betul yang disampaikan Pak Bill itu, karena kan ibadah itu suatu kesatuan ya, Kak Bill ya, satu rangkaian ya. Jadi nggak bisa lagu itu berdasarkan misalnya kesukaan pemilih lagu atau kesukaan jemaat tertentu, itu nggak bisa ya. Dari sudut pandang saya, kalau kita mau menggali lebih jauh, sebenarnya di dalam sebuah tema ibadah itu mengandung sebuah teologi yang dianut oleh gereja ya. Maka menurut saya, kalau kita mau menggali lebih dalam, ada baiknya juga kita menggali teologi-teologi apa yang terkandung di lagu-lagu tersebut, sehingga lagu-lagu tersebut juga bisa sejalan dengan tema dan lebih dalam lagi ya dengan teologi gereja yang dianut. Nah, karena ini lebih dalam, maka ya usahanya tentu makin susah yang tadi dikatakan Kak Wil. Iya, Tadi Jam kan terbang juga dong berarti ya Kak ya. ya tadi kan Kan ya. ya betul. Nah, tadi kan kalau Kak Wil tema sama lagu, kita susah payah cari lagu yang sesuai dengan temanya. Nyari lagu yang sesuai tema itu kan bukan sekedar yang ada kalimat yang sama dengan tema ya, bukan sekedar Hmm. itu ya, bukan sekedar itu, Hmm. tapi yang kandungan makna lagunya, pesan lagunya sesuai dengan tema. Lebih jauh lagi tadi pesan teologisnya juga sesuai dengan tema, apalagi dengan ajaran gereja. Nah itu ya tentu Hmm. itu diperlukan jam terbang, dan jam terbang itu menurut saya tidak ada shortcut, adalah latihan. Semakin sering kita menggali, semakin sering kita memilih, semakin sering kita buka-buka buku lagu ya, kita akan semakin fasih, semakin mengenal gitu. Mungkin bukan hanya membuka-buka buku lagu sih, buka buku lagu, baca dan direnungkan gitu. Mungkin gitu ya. Silakan kalau mau ditambahkan lagi Kak Bil. Ya, saya setuju sih dengan itu yang disampaikan tadi itu, Kak. Uh, jadi ini bukan sekedar lagu apa yang disukai oleh jemaat atau yang disukai oleh Ya. penyusun ibadah itu gitu. Ini bukan sekedar nyanyian favorit ya, tapi memilih nyanyian memang kita harus betul-betul mempertanggungjawabkan sisi teologi, sisi pastoral, sisi liturgisnya. Semuanya harus berkaitan jadi satu di dalam Aspek itu. itu ya Jadi Kak ya. iya, Bukan jadi yang mungkin sekedar kalau ada dari luar, kalimat yang wah cocok nih ada kata melayani, tema ada kata melayani, nggak cukup ya rupanya ya. iya betul nggak cukup karena mungkin yang dari luar orang lihat cuma sekedar oh yang penting ada lagu gitu. Tapi Hmm. di balik itu kalau boleh pakai kata jungkir baliknya tuh harus betul-betul menguras energi untuk mencari karena kita nggak sekedar menghadirkan lagu dalam ibadah, tapi Hmm. nyanyian itu adalah ibadah yang dinyanyikan sebenarnya. Karena Hmm. alur Nah, seluruh ini penting kan tuh ada konsepnya tadi ya. dialognya, iya, jadi keutuhannya memang harus terasa. Jadi bukan cuma sekedar ketika orang bisa nyanyi ucapin kata yang sama dengan tema, tapi ketika itu terucap dalam nyanyian, dia bisa kita harapkan ya bahwa dia bisa tersentuh, tergugah juga oleh nyanyian itu. Dia bisa masuk lebih dalam dan sekedar hanya mengucapkan, tapi dia juga bisa merasakan sebenarnya. Harapannya Hmm. ke sana gitu. Gitu Kak, kira-kira. Menarik tuh tadi ya. Nyanyian ibadah itu sebenarnya juga bagian ibadah itu sendiri ya Kak ya. Jadi bukan sekedar ya biasanya orang kan lagu untuk mempersiapkan kita mau dengar firman, padahal itu satu rangkaian yang tidak terpisahkan gitu Kak ya, tadi ya. Dan bahkan tadi ada penting tuh saya kira teman-teman ya, mungkin Bapak Ibu juga, bahwa bukan sekedar cocok kalimatnya, tetapi ada pesan teologis tadi, saya kira itu menarik juga tuh. Dan tadi juga diingatkan nggak ada cara lain ya, harus latihan, latihan, dan latihan. Apakah kira-kira juga perlu bentuk tim gitu ya Kak? Biasanya kalau di gereja Kak Bil atau di gereja Karya gitu, apakah biasanya itu juga ada tim yang khusus gitu ya? Selain mungkin dibantu oleh kakak-kakak ini, apakah ada tim juga di gereja kakak-kakak? Mungkin dari Kak Bil dulu. Apakah ada tim liturgi juga yang khusus gitu yang menangani bagian ini? Ya, kalau yang pertama mungkin gini, setiap gereja tuh punya kondisi yang beda-beda. Ada gereja yang memang dia punya kesempatan memiliki tenaga khusus seperti karya gitu ya, yang ada di gereja tertentu, dan orang-orang yang seperti ini dipercayakan untuk membantu mengarahkan atau bahkan ikut terjun langsung gitu. Nah, kalau di pengalaman saya, teman saya memang ada tim kecil yang tidak semua orang tahu juga, tapi memang ada tim kecil yang memang ikut terlibat dalam penyusunan ibadah. Walau demikian, tetap harus dipercayakan untuk harus melalui kontrolnya, melalui saya baru akan masuk ke katakanlah yang lebih luas gitu ya, kurang yang luas misalnya pada tim yang lain dan pada majelis jemaat juga pertanggungjawabannya gitu kan. Tapi paling tidak satu pintunya melalui saya, dan ada
orang lain yang ikut membantu dalamnya. Dan ini bukan hal yang gampang juga gitu. Karena pertama, tidak semua orang bisa atau punya passion di situ. Ini juga hal yang menarik ya. Ada yang punya passion tapi terbatas. Ada yang sebenarnya mungkin juga merasa bahwa ingin sekali terlibat tapi tidak tertantang untuk susah payah gitu. Itu juga macam-macam lah ya. karakter orang kan macam-macam gitu. Tapi pada intinya kalau bilang butuh atau tidak, pasti butuh ya. Pasti butuh. Kalau memang tidak ada tenaga khusus kayak kehadiran Kak Arya gitu, mungkin lebih baik lebih beragam dalam tim itu. Lebih beragam menurut saya. Karena gini, ada orang yang punya dalam menyusun ibadah itu kan kita tidak hanya sekedar bicara nyanyian. Tapi ada orang yang punya mungkin kemampuan dari sudut pandang kata-kata. Ada orang yang punya sudut pandang tentang musiknya. Ada orang tentang bagaimana mengolah, memaknakan apa yang sedang dibahasakan itu misalnya. Jadi ada banyak hal yang menjadi latar belakang dari sebuah tim yang kita sebut tim liturgi gitu ya. Bahkan kalaupun sudah ada tim ya ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para teolog yang ada di gereja tersebut. Gitu, kalau menurut saya karena tetap mereka harus diarahkan dan kalau nggak ada Jadi tenaga tidak yang dibiarkan khusus, sendiri ya Kak ya. Tetap iya harus betul. ada Dan kalau itu ya. Peran masing-masing tapi tetap betul, ada pengarahan ya. betul. Nah kalau memang tidak ada tenaga yang khusus, anggota jemaat sebenarnya bisa dilibatkan, tapi beragam ya jumlahnya bisa disesuaikan. Mungkin kalau terlalu banyak juga lebih pusing, terlalu sedikit kewalahan gitu. Tapi ya kita sesuaikan dengan kebutuhan gereja itu dan harus ada pendampingan. Ya. Dampingan itu kata kuncinya. Baik, kalau di tempat Kak Arya gimana Kak? Ya, di tempat saya mungkin hampir sama kayak tempat Kak Abil ya. Kalau di sini juga pada prinsipnya tim itu dibentuk tadi seperti kata Kak Abil, tim itu dibentuk supaya kita bisa beragam ya. Karena meskipun kita tadi sudah mengatakan di awal bahwa kita menghindari faktor favoritisme, tapi kalau yang milih lagunya satu orang, itu tentu coraknya juga pasti biasanya akan sulit untuk beragam. Keberadaan sebuah tim ini memang penting. Tadi menyambung yang Kak Bil ungkapkan tadi di depan. Ada satu yang menarik bahwa, oh ini lagunya cocok nggak di sini? Lagunya cocok nggak di posisi misalnya lagu pembuka, setelah kata pembuka, atau prosesi kata pembuka, pengakuan dosa, berita anugerah, dan seterusnya gitu. Itu kan berhubung juga dengan style musik ya. Ada baiknya dalam tim tadi juga orang-orang itu, tadi Kak Bil sudah bilang beragam. Ada orang yang memang pekanya di kata-kata. Tapi ada juga orang yang tidak peka di kata-kata, tapi peka di musik. Nah, itu kan sebenarnya Jadi saling saling melengkapi. melengkapi ya Kak ya. Karena ya kadang-kadang menurut ini sesuai kata-katanya. Iya, tapi ini musiknya kalau dibikin begini, ini agak susah nih. Tim itu akan saling melengkapi gitu. Meskipun ya tadi kata Kabil semakin banyak orang, semakin ngaturnya, semakin mengarahkannya, semakin perlu effort. Menurut saya dalam hal ini ya nggak ada shortcut ya. Semua yang baik itu ya diperlukan effort gitu. Jadi berproses ya Kak ya. Iya, betul. Nanti dari segi teologinya bagaimana? Dari tadi Kak Bill menambahkan dari segi pastoralnya bagaimana? Dari segi liturgi, memang mungkin, kami di gereja kami tidak ada orang yang ahli di bidang ini. Itu bisa saling melengkapi kan semua gitu. Kalau di tempat saya biasanya juga bukan melibatkan, tapi mengajak ngobrol ini, arranger musik. Di sini ada kelas pelatihan arranger seperti itu. Nah, itu biasanya kami ajak bicara gitu loh. Ini kalau lagunya ini kira-kira nanti aransemennya mau dibawa kemana? Itu sebenarnya kan proses mempersiapkan mereka untuk lebih masuk ke ranah yang berikutnya. Proses ini arranger ini kan musisi ya, musisi yang dilatih untuk bisa aransemen gitu. Nanti kedepannya kan melatih mereka untuk bukan sekedar mengaransemen musik, tapi mengaransemen liturgi gitu ya. Jadi mereka punya wawasan yang lebih komprehensif gitu dari mulai wawasan liturgi sampai ke aransemennya. Jadi pada saat mereka memilih itu, mereka sudah punya bayangan ini nanti pas dipilih lagu ini nanti kiranya jadi kayak gini. Itu menurut saya lebih baik ya tadi kata Kak Bil ya, untuk yang baik ya mesti usaha memang. Jadi rupanya untuk mempersiapkan ibadah yang per minggu itu rupanya perjalanannya panjang ya kayak rupanya ya. Iya. Ya, pasti panjang gitu dan ada orang mungkin pikir gini, bikin ibadah tuh bisa gampang lah sehari Gampang jadi ya gitu. kadang-kadang. Wah, kalau pengalaman saya sih nggak semudah itu gitu. Rupanya ketika kita Stresnya ada di bisa dalam rupanya ada proses ya tadi ya.
perlu Betul. keterlibatan banyak orang, dan tadi tidak sekedar memilih lagu, tapi tadi dari sisi pastoral bagaimana liturginya, sisi pesan teologianya gitu ya. Iya, dan kalau yang terlibat dalam menyusun gitu sebenarnya prinsip yang saya pakai juga ya, bahwa ketika menyusun sebuah ibadah yang di dalamnya ada juga nyanyian-nyanyian yang beragam itu, saya harus keluar dari diri saya. Maksudnya gimana tuh, Supaya Kak? saya harus keluar dari diri saya, supaya saya bisa melihat itu secara objektif. Hmm. Jadi kayak efek favoritisme dan itu bisa bisa diminimalisir karena saya tidak boleh menjadi saya yang suka apa. Tapi saya harus masuk ke dalam teksnya karena menyusun ibadah itu bagi saya itu seperti kita merancang khotbah. Harus menafsir dulu tema itu, harus membaca dulu teksnya, mencari teks yang tepat untuk memperkuatnya seperti apa, lalu nyanyiannya kalau di sini sebutinnya ini, alurnya nanti efeknya akan kemana, gitu-gitu. Jadi Termasuk itu kali, Kak, misalnya ada beberapa bait mana yang perlu kita pilih, itu perlu juga nggak dipertimbangkan, Kak? Kan misalnya ada wah itu 3-4 bait, mau pilih bait berapa nih? Itu apa yang menjadi pertimbangan kadang-kadang ya? pertama gini, kalau secara ideal tuh selalu dikatakan memang untuk nyanyian jemaat itu sebaiknya tidak dipotong. Itu sangat ideal gitu. Tapi kita realistis dalam kondisi saat ini gitu ya. Saya dalam pembinaan sebelumnya selalu mengatakan bahwa memang nyanyian jemaat tuh sebaiknya tidak dipotong, harus utuh kita nyanyikan seluruhnya karena ada rangkaian cerita di dalamnya, ada penggalian-penggalian teologi yang menarik dalamnya. Tapi dalam kondisi yang sekarang ini ketika ibadah kita masih harus jaga dengan durasi tertentu gitu ya, apalagi kondisi pandemi kan kita harus jaga orang tidak boleh terlalu lama berkumpul, maka kita dengan sengaja akhirnya harus memotong dari beberapa panjangnya nyanyian itu yang berapa bait itu. Dan di sini juga memang butuh ketelitian kita, bait mana yang paling mungkin kita pakai. Ini juga menarik nih ya, kalau kita pakai ternyata bait ini nih, tapi ketika bait kedua mau dinyanyikan, langsung dinyanyikan kedua misalnya, dia bisa saja lepas konteks. Kenapa? Kita nggak tahu nih yang disebutnya di sini ini siapa, karena subjeknya mungkin belum muncul saya gitu. Tapi ada lagu yang mungkin ketika langsung nyanyi ke bait berikutnya dia sudah bisa langsung secara lengkap gitu alurnya dari segi kronologis ini, ibadahnya jalan dan sebenarnya oke. Tapi ada lagu yang nggak bisa, atau dia harus bahkan misalnya ada nggak bisa nih kalau bait ketiga duluan, akhirnya harus misalnya bait keempatnya dulu, atau ada perlu seni juga ya dalam menata, bukan hanya sekedar memenggal tapi juga menata, jangan asal potong. Itu juga itu mungkin dari saya, mungkin karya bisa melengkapi dari Ada pengalaman. tambahan, Itu memang Kak, ini ya? ya ada dua mazhab ya. Kalau bisa bilang masalah bait itu ada dua mazhab ya. Satu mazhab Iya, yang ini ya itu harus penuh, harus tapi utuh, satu lagi mazhab yang ya tapi kan kita durasi atau apa atau ada betul. gereja-gereja tertentu juga memang melakukan hal ini karena memang mereka durasi jam ibadahnya itu rapat. Betul. 1, 2, 3 rapat gitu Misalnya ya, sehingga paket lengkap. ya, apalagi sekarang setelah pandemi atau apapun namanya lah ini umat dibatasi kan gitu loh, masih misalnya 50% atau 75% sehingga ibadahnya harus ditambah. Ya itu kan itu faktor-faktor di luar ini ya. Tapi yang jelas ya itu tadi tinggal kalau menurut saya bagaimana kita menyikapi dengan bijak dan bertanggung jawab lah. Ya menurut Betul. saya kita juga nggak bisa kalau masalah itu ya masalah ibadah yang padat atau apa itu kan juga di luar ini kita ya, di luar ranah kita gitu loh. Cuman yang penting kita bisa melakukan hal yang tepat dan kita bertanggung jawab melakukan hal itu. Termasuk juga ya Nggak asal lah maksudnya ya. ya betul, Iya. bukan asal ya udah potong aja potong ya potong Oh. silakan tapi asalnya apa alasannya gitu itu nggak bisa cuman asal potong aja gitu. Menurut saya itu semua perlu dipertanggungjawabkan ya. Tadi kata Kak Bil itu semua kita seperti menyusun khotbah gitu, bahkan ya itu tadi memilih lagu kenapa kita bahkan ya kita juga mempertanggungjawabkan kalau gini kenapa kita mesti pilih lagu-lagu yang baru nih gitu. Nah itu kita juga mempertanggungjawabkan kan gitu. Misalnya ada lagu yang contohnya di Kidung Jemaat, di NKB, di PKJ itu belum ada. Adanya di Kidung Keesaan. Itu kan di Kidung Keesaan itu ada lagu yang memang temanya tema sekarang gitu ya, tentang mungkin korupsi, lalu tentang ayah yang pulang, harapan ayah ke anak-anak, harapan ibu ke anak-anak, ya yang kontekstual sekarang lah gitu. Itu kan juga menurut saya kita melakukan itu bukan hanya yang penting cocok ya, coba kita
bertanggung jawab gitu, termasuk untuk pemilihan bait maupun pemilihan lagu-lagu baru gitu, kira-kira. Nah, menarik tadi. Tadi Kak Ria menyinggung soal hadirnya lagu-lagu baru. Nah, ini memang pas mau saya tanyakan juga, Kak. Nah, bagaimana sekarang ini kan kita sudah punya Kidung Jemaat, ada NKB, ada PKJ, terus tadi ada Kidung Kesaan. Kemudian juga kadang-kadang ada Mazmur juga ya, Kak ya. Ya. Nah, pertanyaan saya mengapa hadir lagu-lagu baru dalam ibadah dan sebaiknya bagaimana itu strategi mengenalkan lagu baru itu ya supaya misalnya dalam satu ibadah ada 5 lagu, idealnya berapa lagu barunya? Terus apakah harus tiap minggu selalu ada lagu baru gitu? Gimana nih Kak? Mungkin dari mau Kak Bil dulu mungkin ya. Ada saya dulu nih. Oke. Kenapa ada lagu baru? Pertama, saya melihat begini, dalam sejarah gereja pun lagu baru itu tak terhindarkan. Bahkan dari ibadah kita kan sebenarnya akarnya dulu pada ibadah Yahudi yang kemudian berjumpa dengan budaya Yunani dan kemudian berkembang terus menerus gitu ya. Berjumpa dengan setiap budaya dan akhirnya berkembang bahkan sampai di Indonesia nyanyian itu berkembang lagi karena berjumpa dengan konteks Indonesia. Dalam sejarah pun nyanyian berkembang, nyanyian berubah. Dan ada begitu banyak nyanyian yang juga lahir karena konteks tertentu. Perjuangan iman dalam konteks tertentu membuahkan hasil tertentu. Atau konteks pencipta lagu, dia mengalami sebuah pengalaman tertentu dan dia katakanlah mau mendapatkan ilham untuk menuliskan syair-syair. Maupun ada yang tertulisnya terpisah ya. Syairnya dia tulis sendiri atau ada lalu melodinya dilengkapi atau ada yang memang dia menciptakan utuh syair dan lagu. Tapi kehadiran nyanyian baru sebenarnya tidak terhindarkan. Kenapa? Karena kehidupan berubah. Kehidupan berubah. Gaya musik memang berubah, tapi yang paling mendasar sebenarnya adalah bahwa semua itu akan berkaitan kembali dengan pergumulan iman dari kita. Itu kalau menurut saya. Lalu kalau kehadiran nyanyian ibadah yang baru, ya kita tahu bahwa Alkitab memang selalu sama gitu ya. Tapi ketika teks yang sama dibunyikan pada tahun yang berbeda, maka pasti sentuhannya akan berbeda. Tafsirannya pun akan disesuaikan dalam aplikasi pada masa kini. Yang akhirnya berdampak pada pencarian nyanyian-nyanyian yang bisa lebih sesuai, lebih tepat untuk konteks itu. Bukan hanya berubah gitu. Kalau kita perhatikan, ada banyak lagu-lagu kita yang ada di misalnya di Kidung Jemaat katakanlah itu yang sebenarnya sudah pernah ada dalam syair yang berbeda atau pola bahasa yang berbeda. Di buku yang sebelumnya dulu ada katakan ada nyanyian rohani gitu ya. Itu yang gaya bahasa berteologi berbeda sehingga ada penyesuaian gitu. Tapi ada juga lagu-lagu baru. Nah, kalau dia masuk dalam ibadah memang kita juga kan bisa bilang bahwa lagu baru harus diterima maka ibadah nggak apa-apa kalau seluruhnya lagu baru ya itu juga stres ya dari awal sampai akhir yang ada kita hanya stres karena aduh mau nyanyi susah gitu bukan berarti nggak boleh ada tapi kembali lagi kita harus secara bijak menempatkannya bijak untuk memilihnya kalau satu ibadah itu bisa misalnya bukan wah harus ada lagu baru tapi jika dibutuhkan lagu baru itu hadir maka jangan terlalu banyak juga kalau menurut saya satu atau dua cukup satu juga sebenarnya mungkin oke lah ya. Nah apakah tiap minggu harus ada lagu baru? Ya nggak begitu, nggak harus bahwa tiap minggu tuh harus ada lagu baru karena sekali lagi kembali seperti yang kita ngomongin di awal lagu itu hadir karena kebutuhan dari rangkaian ibadah nggak bisa karena demi lagu baru saja enggak. Tapi lagu itu hadir mau lama maupun baru hadir karena kebutuhan dari rangkaian ibadah itu. Dan lagu baru itu harus kembali lagi kita lihat, apakah lagu ini dapat dipertanggungjawabkan secara, kalau tadi yang Kak Arya bilang, apakah bisa dipertanggungjawabkan secara teologis? Untuk konsep teologi kita, katakan oleh DKI gitu ya, banyak lagu diciptakan. Banyak lagu ada kita dengar gitu, dapat sumbernya bisa dari mana saja. Tapi apakah nyanyian itu bisa sesuai dengan teologi kita? Apakah nyanyian itu betul-betul dibutuhkan dalam ibadah hari itu? Bukan sekedar kita yang penting banyak lagu dikenal, bukan ya? Tapi memang ada kebutuhan di sana. Dari saya itu dulu kali mungkin Kak Arya akan memperkaya Kata kita. kuncinya tadi lagu karena ada kebutuhan tadi Kak ya. Muncul karena ada sebuah Ya. kebutuhan ya. Saya kira itu menarik tuh. Nah, bagaimana menurut Kak Arya? Kalau Fenomena menurut saya, baru Kak. ya memang betul karena kebutuhan. Kebutuhan karena konteks juga ya.
Tapi saya coba menanggapi dari sisi yang berbeda. Saya dari sisi industri lah kali-kali ya, nggak apa-apa. Jangan dari sisi gerejawi terus. Satu prinsip yang dipegang oleh industri musik adalah bahwa manusia itu berada di antara sesuatu yang tetap dan berubah. Jadi perlu ada yang tetap dan ada yang berubah. Di satu sisi manusia itu perlu yang stabil, tapi di satu sisi manusia juga perlu yang berubah karena manusia itu stabil dan bosanan sekaligus. Gitu. Semacam ada tension gitu ya Kak ya. Ya, betul di situ. Makanya kenapa kita melihat kalau dari segi musik, kita bisa melihat tadi Kak Abil udah bilang, melodinya sama, hadir dalam bentuk lirik yang berbeda. Apalagi di Indonesia, terjemahan mana? Terjemahan Kidung Jemaat apa terjemahan buku apa tuh yang buku merah itu? Nyanyian kemenangan iman juga ada. Melodinya sama, terjemahannya beda. Itu belum dalam bahasa-bahasa lain. Kebutuhan ini kan direspon oleh lembaga-lembaga penyedia lagu-lagu gereja gitu. Untuk merespon ini, mereka membuat lagu baru, bahkan membuat buku lagu baru. Kadang lagu-lagunya juga masih sama, beberapa ada yang sama, liriknya beda, ditambahin lagu-lagu yang kontekstual sekarang. Beberapa lagu yang dianggap sudah tidak kontekstual dihilangkan. Misalnya contohnya yang paling gampang kita lihat, dulu Indonesia ini adalah negara yang sangat kental dengan tema agraris. Maka ada di buku lagu itu lagu yang temanya pertanian gitu ya. Sekarang udah nggak begitu kontekstual lagi. Apalagi anak-anak di Jakarta yang lahir aja pertama kali sekolah ini udah pegang handphone gitu yang zaman pandemi ini gitu udah nggak, nah itu udah dibuang. Nah, contohnya ya seperti itu contohnya gitu. Nah, saya menambahkan tadi cara menyiasatinya gitu. Kalau saya pribadi lebih baik lagu baru itu satu aja kalau saya. Karena apa? Sebenarnya Mazmur GKI ini kan yang dinyanyikan ini kan belum terlalu familiar juga sebenarnya. Ada beberapa Mazmur yang sudah familiar, tapi ada beberapa juga kadang-kadang belum juga gitu loh. Nah, jadi sebenarnya dengan satu lagu baru sebenarnya sudah ada. Mungkin nggak dua, tapi 1,5 lah. Kan Mazmurnya kan cuma refrennya aja ya, yang nyanyiin umat gitu. Mungkin ya 1,5 lagu baru menurut saya itu udah cukup gitu. Nah, cuman memang menyiasatinya. Kalau saya menyiasatinya, apakah harus tiap minggu? Menurut saya justru perlu tiap minggu. Jangan lagu baru itu cuman muncul sekarang terus muncul lagi tahun depan. Umat gimana mau belajarnya gitu ya. Kalau bisa justru sebulan terus-terusan misalnya ada lagu Supaya baru. lebih familiar lagunya ya. Minggu pertama mungkin ya masih nyanyinya masih kalau orang Jawa bilang geremeng-geremeng gitu ya, masih belum notnya masih belum yakin gitu. Lagu minggu kedua udah mulai yakin. Nah, dengan itu. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Bisa lagu baru itu dilatih sebelum ibadah. Atau kita kan sekarang dengan pandemi ini kita dipaksa ya untuk memanfaatkan teknologi ya. Banyak sekali paduan suara bikin rekaman-rekaman gitu ya. Daripada bikin rekaman lagu-lagu yang sudah ada, kalau ada lagu baru ya itu aja yang direkam kan masukin YouTube. Itu kan lebih membantu umat dalam belajar lagu baru. Contohnya misalnya ini ya besok minggu ini ada lagu baru ya. Ini paduan suara mana atau solois mana rekam dulu. Nah ya udah kan itu tinggal nyetel YouTube aja udah gampang gitu. Jadi maksudnya belajarnya nggak cukup di hari Minggu ya, di hari-hari biasa mereka betul. bisa putar ya. Betul, sekarang kan zaman rekaman juga udah nggak kayak dulu lagi. Sekarang udah zaman digital. Pakai handphone pun bisa gitu ya. Pakai handphone, terus musiknya bikin pakai keyboard gitu juga bisa gitu. Itu sudah sangat teknologinya sangat mendukung gitu untuk kita melakukan itu sebenarnya. Nah, menarik sekali tadi ya. Jadi sebenarnya dengan era teknologi yang semakin berkembang, latihan lagu baru itu tidak hanya cukup 1 minggu yang di hari Minggu, tapi ternyata bisa direkam misalnya strategi kemudian di-share ke jemaat nanti sehingga mereka sudah cukup familiar ya. Berikutnya Kak, saat ini kan juga banyak ya lagu-lagu NKB, KJ itu kan di aransemen ulang gitu misalnya ya. Bahkan kalau anak muda yang suka aliran musik tertentu, bahkan mereka juga menyanyikan lagu-lagu hymn nih. Bagaimana pendapat kakak-kakak ini ya tentang itu? Jadi yang dianggap oh ini lagunya hymn lagu dulu padahal ternyata banyak juga ini yang musik-musik modern lah katakanlah ya kelompok-kelompok grup musik juga menyanyikan lagu-lagu itu. Tapi bagaimana dengan aransemen? Apakah itu ada aturannya ya waktu mengaransemen itu ya ada apa ya istilahnya ya tidak asal tapi memang itu harusnya memang ada pakemnya gitu. Nah, bagaimana itu mungkin Kak Bil dan Kak Ria kan banyak ya sekarang nih anak-anak muda ya dengan aransemen terbaru gitu. Silakan Kak Bil.
Kalau saya dulu, ya, aransemen itu kalau menurut saya begini, kita harus melihat juga pada kehadiran setiap pemusik dalam ibadah. Yang pasti musik ibadah itu bukan untuk menunjukkan siapa pemainnya. Kalau ini menurut saya nggak tahu mungkin kalau berbeda dari Mas Arya gitu. Tapi kalau menurut saya pertama-tama musik ibadah itu bukan untuk menunjukkan siapa pemainnya, tapi untuk mengangkat nyanyiannya. Itu yang pertama. Sehingga aransemen sebaiknya tidak berasal dari kita mau ngapain nih dengan lagu ini, tapi lagu ini sebenarnya mau apa gitu. Lalu kita Jiwa lagu menolong itu orang. ya Kak Bil ya. Iya, karena saya nggak tahu ini mungkin cuma asumsi saya ya, tapi sebagian besar orang yang mau menyanyi, mau bermain musik itu lebih utama hanya dia pada melodinya. Hmm. Lagunya apa? Lagunya gimana gitu. Ketika orang bilang susah, bukan susah karena kata-kata. Orang bilang susah karena melodi. Padahal pesan yang mau dibawa, beritanya ada pada syair. Kata. Jadi bukankah sebenarnya pertama-tama untuk aransemen yang lebih baik itu adalah aransemen yang bisa menolong orang menghidupkan syair itu. Karena di balik satu lagu ada banyak hal. Bukan cuma kita mau ngapain sebenarnya kan. Tapi lagu ini agak punya cerita apa di balik lagu itu, siapa penyusunnya, konteks penciptanya seperti apa, bagaimana lagu ini akhirnya bisa dihidupkan pada zaman sekarang. Aransemennya bisa menjadi cocok, bukan sekedar karena lagu ini bikin rame, gitu. Tapi dia menolong kita menghayati banyak sisi sekaligus. Kalau menurut saya ya, jadi jangan duluan. Karena gini, kalau ada orang yang suka banget sama jazz, bisa jadi seluruh ibadah dibikin jazz, padahal nggak khusus kita bilang harus jazz itu, nggak juga begitu gitu ya. Tapi bisa juga ada musik yang mungkin akhirnya ya kalau memang ada sentuhan ritme yang agak sedikit dangdutan, menurut saya ya gitu. Kalau yang lagu itu Atau etnik membutuhkan ya itu biasanya kan. atau etnik ya, kalau itu memang dibutuhkan ya kenapa tidak gitu. Tapi bukan berarti hanya karena supaya supaya beda kita bikin gini yuk. Kalau cuma sekedar supaya beda tapi tidak masuk ke lagu itu sendiri, tidak masuk ke syairnya, tidak masuk ke pesan lagu itu, aransemennya bisa menjadi hanya sekedar entertain, Nah, itu bukan kata untuk kuncinya ya, jangan sampai beribadah. itu sekedar entertain tadi ya kata Kak Bil ya. Kalau menurut saya ya, tapi kalau pengalaman ngaransemen pasti Mas Arya pasti akan lebih banyak bicara kalau untuk kaitan ini. Kalau dari sudut pandang saya demikian gitu, bahwa kita harus perlu melihat juga pertama-tama ini bukan tentang saya pemusiknya, tapi ini tentang nyanyian itu, tentang umat yang bernyanyi dan tentang Allah. Itu juga mungkin yang perlu kita ingat sama-sama ya. Ya, namanya juga kalau pemusik atau penyanyi dalam ibadah kan kita pelayan. Kita kan di bawah turun gitu. Jangan kita yang lebih menonjol gitu. Itu mungkin kalau kalau menurut saya ini kan mungkin karya akan lebih banyak bicara tentang aransemen. Silahkan karya. Ya, tadi kan kata Kabila memang ada beberapa orang yang memang kalau aransemen itu ngeliat melodinya aja gitu ya, nggak syair. Ya namanya lagu itu satu keutuhan. Ya, kita harus melihat bagaimana syair itu bertautan dan bagaimana syair dan melodi itu bertautan dan mereka berjalan dalam keselarasan. Itu mesti ditangkap dulu sehingga kita bisa menangkap maknanya. Lalu dalam aransemen juga sebenarnya ini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan fokus gitu. Kita bisa ada dua hal gitu utamanya. Kita mau meaning oriented atau congregation oriented. Kita mau berfokus pada, yo ini makna lagunya begini sehingga aransemennya harus begini. Atau kita mau berfokus kepada, ini kita prinsipnya menolong umat untuk bisa bernyanyi dengan baik. Artinya bagaimana ya terserah aja. Nah itu ada dua hal berbeda kan gitu. Nah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua ini gitu. Contohnya ya, kalau aransemen meaning orientation gitu misalnya. Oh lagu ini misalnya tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu. Terus dibikinlah intronya pakai orkestra yang horor gitu. Karena ini kan salib, darah, horor. Ya benar sih gitu. Tapi kalau umat susah masuknya di mana bagaimana? Umat nggak tahu. Ini begitu intro, wah keren gitu. Wah serem. Umat nggak, oh iya serem, iya benar ini. Misalnya tercurah darah Tuhanku gitu ya. Wah ini, iya benar ini serem gitu. Tapi umat nggak tahu masuknya di mana, kayak nonton film aja gitu. Wah serem gitu. Itu kan, itu aransemen yang bagus, yang indah, tapi tidak baik untuk ibadah. Karena itu hanya berorientasi kepada makna lagu gitu ya. Sebaliknya tadi, kita pokoknya berorientasi kepada umat. Pokoknya umat asal bisa nyanyi aja udah. Nah, kalau umat asal bisa nyanyi,
nggak usah pakai orkestra, pakai piano juga bisa nyanyi kalau masalah bisa nyanyi ya gitu. Ngapain mesti susah-susah? Nah, itu juga nggak bisa begitu juga gitu. Harus tetap menyambungkan dua ini. Aransemen Seimbang ya, Kak, itu ya. ya seimbang. Nah, di era ini pandangan pribadi saya ya, bukan pandangan mewakili pandangan gereja atau pandangan apa. Ini pandangan pribadi saya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa sekarang bikin rekaman itu gampang. Bikin rekaman itu sangat mudah. Beda dengan saya saat pertama kali rekaman, saya masih rekaman pakai pita. Pita 2,5. Itu mahalnya, aduh. Salah, ngulang lagi. Timpa, aduh itu mahal sekali gitu. Sekarang tinggal beli hard disk saja, mau rekaman 10 album juga udah bisa. Ini ada bagusnya, tapi bahayanya juga ada. Apa itu, Kak, bahayanya? Semua orang bebas mengekspresikan dirinya. Kita Hmm. bikin lagu, kita aransemen lagu ini ya, dengan gaya anak muda, dengan gaya kita. Itu tadi, ada beberapa aransemen yang menurut saya nggak meaning oriented, nggak congregation oriented juga, tapi mau-maunya dia gitu. Ada juga gitu. Ini meaningnya apa? Tapi pokoknya ini saya aja, pokoknya ini ekspresi saya gitu. Kalau di YouTube nggak salah, kalau bukan untuk nyanyian jemaat. Ya, kalau bukan nyanyian jemaat. Tapi sedikit banyak kan itu memberikan pengaruh yang menurut saya juga kurang tepat ya bagi orang-orang yang masih mencari ini kalau lagu gini bagusnya di seperti apa. Sekarang ada beberapa contohnya lah, misalnya Kidung Jemaat nomor 3. Ya, Kami Puji Dengan Riang. Itu sebuah masterpiece dari seorang Beethoven yang dia pada saat nulis itu pendengarannya udah mau hilang. Bayangin coba. Orang pendengarannya udah mau hilang bisa bikin karya sebagus itu dan bertahan beratus tahun. Lalu karya itu di-recycle oleh seorang arranger dan itu menjadi sebuah soundtrack dari film tahun 90-2000 awal ya, Sister Act. Lalu itu dibikin gaya funk gitu ya, gaya pada saat itu gitu ya, gospel R&B funk gitulah. Ironisnya, karena kita di Indonesia ini cuma punya dua pilihan, mau gaya Eropa apa gaya Amerika gitu ya. Yang Beethoven susah, udah kita bikin yang gaya Sister Act aja. Semua niru-niru itu. Coba di kebaktian pemuda, kebaktian remaja, saya lihat kebanyakan niru itu gitu. Menurut saya malah jadi Beethoven enggak, jadi Sister Act juga enggak, malah nggak jadi apa-apa. Nggak sesuai dengan jiwa lagu itu ya. Nggak sesuai dengan jiwa lagunya itu kita mau niru tapi kita ini Indonesia nggak bisa paksain kita mau jadi Amerika gitu loh. Terus tambahin nge-rapnya di tengah lagi ada gitu makin ini nggak kemana-mana gitu. Nah itu sebenarnya itu bahaya dari keterbukaan informasi. Kita perlu memilih aransemen yang menurut saya meaning oriented, congregation oriented itu harus imbang, tapi juga yang sesuai dengan umat kita. Jangan kita, wah ya udah kita ini gaya Afro American gitu. Ya saya mah orang Jawa, dah nggak bisa gitu-gituin. Mau di apa? Kita bikin gaya blues ya, ya nggak hasilnya nggak akan ngeblus-ngeblus amat gitu sama sama orang Afro American yang di sana gitu. Ya, lebih baik kita mencoba apa yang kita bisa gitu dan yang mengena. Nah itu memang diperlukan sebuah persiapan yang cukup panjang ya untuk bisa menelaah, untuk bisa menggarap itu. Saya yakin juga kalau ada aransemen yang kurang pas tuh ya, saya yakin PNJ kita juga kantornya kita juga mau ngomong juga mungkin susah. Karena mau ngomong juga kita nggak bisa main musik misalnya gitu ya. Tapi main musik mau ngasih tahu juga kadang-kadang pemusiknya dikasih tahu juga susah gitu. Ini udah bagus nih, udah begini, ya bagus kan menurut situ gitu. Nah, menurut saya patokan bagaimana aransemen kita itu baik atau enggak menurut saya satu aja. Kalau aransemen kita itu sudah bisa menggugah umat yang sama sekali nggak ngerti musik. Umat yang sama sekali nggak ngerti musik, nyanyi nadanya kemana-mana, tapi kalau itu sudah bisa menggugah dia, itu adalah aransemen yang keluar dari pergumulan seorang arranger yang panjang, dan juga itu aransemen yang keluar dari hati seorang arranger itu. Maksudnya bukan hanya show arranger itu ya, tapi mempertimbangkan faktor-faktor tadi. Kalau ngomongnya sama saya, sama Kak Abil, mana ini jadinya teknis. Ini aransemen ini gimana? Wah, kayaknya kurang begini, gini. Bagusnya gini. Ini saya menggunakan prinsip di industri musik. Lagu yang beken di Indonesia, dimanapun. Kalau di Indonesia itu adalah lagu yang sudah pernah dibawa ke warung-warung kopi di pinggir jalan, diputer, produsernya muter situ, lihat orang-orang yang minum kopi,
reaksinya gimana gitu. Kalau orang-orang yang minum kopi di warung-warung kopi itu, ini lagu bagus nih. Nah, udah, itu pasti meledak. Tapi kalau enggak, orang cuek aja, itu enggak meledak. Nah, saya menerapkan prinsip itu juga di gereja, bahwa ya carilah orang awam gitu, yang enggak ngerti musik gitu. Kalau orang awam udah bilang, wah ini bagus, kan orang awam taunya cuma satu, bagus apa enggak. Enggak tahu dia, enggak bagus. Enggak bagusnya di mana, enggak tahu, pokoknya enggak enak. Pokoknya gitu. Kayak kita enggak bisa masak, mau masakan, ini enak. Yang ini nggak enak, nggak enaknya di mana? Nggak tahu, kita nggak tahu. Nah itu kalau kalau prinsip saya itu, kita udah cari siapa yang paling nggak bisa nyanyi, yang nyanyinya kalau kata orang bolero gitu, kata orang Jawa bolero gitu. Ini kalau dia udah tergugah, itu berarti aransemen yang oke lah Nah, menurut saya. menarik itu ya. Jadi bukannya soal tadi, wah ini yang saya suka nih, tapi tadi Betul, bahwa ada keseimbangan tadi antara meaning oriented sama jemaat oriented, congregation oriented tadi ya. Nah, saya mau ada satu lagi nih pertanyaan Kak, mungkin nanti sebelum masuk itu ya, bagian kesimpulan ya, atau closing statement. Pentingnya liturgi nyanyian tuh Kak. Kalau sebenarnya lagu-lagu yang dinyanyikan GKI ini kan sebenarnya ada sejarahnya ya. Dan kadang-kadang waktu sejarahnya itu diceritakan itu lebih menggugah kita untuk menyanyikan lebih lagi. Kan ada sejarah bagaimana pergumulan lagu tadi yang disinggung tuh. Nah, bagaimana itu Kak pentingnya itu? Apakah itu ada perlu di semua lagu atau cukup satu lagu tiap minggu gitu? Biar supaya lebih menggugah lagi. Jadi selain dari sisi aransemen, tadi pemilihan lagu, tapi juga tadi liturgi nyanyian itu. Nah, mungkin ini sekarang Kak Bil dulu nih. Ya, tentang setiap lagu punya sejarah, pasti ada, walaupun tidak semua punya catatan sejarah, gitu ya. Setiap lagu punya sejarah, tapi tidak semua terekam sejarah Betul. itu. Kalau apakah kita harus memperkenalkan seluruh nyanyian ibadah, nah ini kita harus betul-betul bijak juga nih. Karena gini, rangkaian ibadah itu mengalir. Ada aliran teologi di dalamnya, ada ceritanya di dalam, ada dialognya, dan seterusnya. Nah, apakah semua bagian harus diceritakan? Enggak juga. Tapi kalau ada momen tertentu yang memakai yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu, silakan gitu. Itu kan momennya bisa banyak banyak tempat gitu. Bisa kalau dalam ibadah kita di kata bukan misalnya gitu. Tapi kalau semua lagu harus diceritakan, akan menggeser orang dari tema ibadah itu pada kita bedah lagu jadinya. Ibadahnya jadi beda gitu. Nah, beda nih kalau misalnya ada yang memang sudah diatur satu rangkaian ibadah yang minggu ini dalam rangkaian ibadah ini temanya ini, ada lagu yang cocok, kisah lagu ini mau kita angkat sebagai pengantar. Oke, tapi itu Atau secara khusus misalnya acara malam puji doa, nah itu khusus ya Kak. oh ya, itu memang ada acara khusus yang bisa kita atur untuk demikian ya. Tapi kalau setiap minggu kita harus ceritakan semua lagu, menurut saya enggak juga ya. Bisa tiap minggu kalau mau ada, tapi mungkin tidak dalam ibadahnya, tidak langsung dalam ibadah. Kenapa kita punya jalur warta jemaat? Dan juga bisa kita terbitkan gitu. Sehingga warta itu tidak hanya sekedar isinya tentang kegiatan-kegiatan saja, tapi juga punya informasi edukatif Tentang musik, berkaitan dengan tentang nyanyi. pembicaraan. Betul. Iya, bisa tadi tentang satu lagu, cerita latar belakangnya misalnya, atau tentang alat musik tertentu, dari mana dan mengapa ada di gereja. Ya, kita ngomongin aja misalnya, selama ini orang tahu ada organ dan piano, tapi orang tidak tahu bagaimana sejarah organ dan piano itu dalam ibadah. Orang tidak tahu bahwa pernah ada momen ketika organ nggak boleh bunyi loh, gitu. Nah, itu kan menarik kalau hal-hal ini juga diangkat. Tapi jangan semua ditumpahkan gini. Jangan sampai ibadah itu dijadikan ajang untuk menumpahkan semua informasi di sana. Nggak begitu juga, gitu. Kita perlu bijak memilih dan menentukan di mana tepat, kapan, gitu. Untuk pemusik dan pemandu ini mungkin perlu. Kalau menurut saya, untuk pemusik dan pemandu ini mungkin perlu. Ya, tentunya di mana lakukan saat persiapan sehingga mereka lebih bisa Jiwai ya. menikmati, menjiwai gitu lagunya. Lalu akhirnya bisa sama-sama, oh aransemennya jadi seperti ini karena mereka bisa memahami. Lalu mereka juga tentu dan demikian kan kalau tadi kata Kak Arya, kita perlu seimbang antara meaning orientation sama congregational orientation ya untuk itu, sehingga dan demikian ketika mereka memahami jiwa itu lalu mereka menyadari tentang konteks jemaatnya, di situ pasti hasil aransemen dan hasil mereka mengekspresikan nyanyian bisa lebih tepat, lebih baik. Kalau saya demikian ya. Jadi jangan juga, karena gini, ini bukan cuma masalah nyanyian atau sejarah nyanyian dan seterusnya. Hampir setiap satu ibadah jadi tempat titipan pesan. Karena kita merasa bahwa kalau diumumkan dari mimbar tuh kayaknya lebih kuat gitu ya. Gitu. Semua dititipin, semua informasi. Lalu ibadah udah kayak jadi ibadah penuh dengan warta. Padahal nggak begitu.
bijak-bijaklah dalam memilih momennya, serta bijak-bijaklah dalam memilih saat untuk kapan itu akan diucapkan. Itu kalau menurut saya, Kak. Ya, makasih Kak Bil. Bagaimana Kak Arya? Ya kalau menurut saya kalau pemusik sama petugas ibadah sih perlu ya, perlu selalu menggali ya. Justru memang ya tadi nggak semua ada, tapi kalau tidak ada sejarahnya, kita kan juga bisa menggali hal-hal lainnya. Misalnya teks aslinya. Ini sebenarnya mau ngomong apa sih ini sebenarnya teks aslinya? Atau kita mau sejarah bukan dari sejarah penulisan misalnya. Tadi berkaitan dengan aransemen ya misalnya. Oh ini lagu ini diciptakan di zaman apa? Di tempatnya mana? Oh ini di tempat ini di zaman itu. Oh kira-kira musiknya seperti apa di situ. Jadi sejarah itu bukan selalu melulu mengenai ini lagunya sejarah diciptakannya gimana atau sejarah orangnya bagaimana, yang pengubahnya gimana. Nggak selalu harus begitu. Kita bisa juga menggunakan konteks pada saat lagu itu diciptakan dan tempat lagu itu diciptakan sebagai referensi kita aransemen. Karena kita kan kadang bingung ya, ini lagu mau kemana, ini aransemennya mau gimana, kalau buat arranger ya, buat pemusik ini mau kemana gitu. Yang paling gampang ya ke situ sebenarnya. Paling gampang nyarinya yaitu lagu ini diciptakan tahun berapa, di mana. Itu udah paling gampang. Tempat itu pada tahun segitu musiknya gimana, itu bisa dicari di YouTube kan banyak sebetulnya. Kalau bagi pemusik ya, gitu ya. Kalau bagi umat memang ya kita bijak-bijak lah, bijak-bijak. Meskipun kalau kita bisa menempatkannya dengan tepat, itu akan menjadi sebuah nilai tambah yang sangat baik bagi umat. Edukatif iya, memperkuat iman juga, pastoral juga lebih baik juga. Kalau masalah teologi juga mungkin doktrin juga jadi mungkin lebih kuat. Wah, tak terasa kita sudah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam nih ya Kak yang ngomongin. Karena kalau terusin nggak selesai-selesai nih. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita malam hari ini saya minta Kak Bill untuk memberikan closing statement pesan ya khususnya baik untuk jemaat yang mendengarkan. Mungkin pasti di sini juga ada mungkin arranger, ada pemusik, ada PNJ, ada pro kantor yang mendengarkan kita supaya kita semakin memahami warna-warni nyanyian ibadah GKI, semakin mencintai, kemudian bisa melayani khususnya di bidang musik ini jauh lebih baik ya, musik for God ini. Silahkan Kak Bill. Ya, kalau dari saya, yang bisa saya katakan, nyanyian itu sangat beragam. Nyanyian itu juga berkembang. Tapi kita butuh berhikmat dalam memilih nyanyian yang tepat dan berhikmat juga bijak dalam mempresentasikan. Saya boleh, kalau boleh menggunakan kata mempresentasikan ya, mempresentasikan nyanyian itu juga sehingga bukan hanya sekedar kita, tapi umat bisa tertolong dengan baik dan terutama nyanyian itu akhirnya kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Bill. Karya, silahkan Karya. Ya, kalau dari saya, kita itu sekarang hidup di zaman instan. Kita bisa memilih antara mie instan atau mie tradisional. Kita bisa memilih kopi instan atau kopi yang kita tumbuk sendiri, kita sangrai sendiri, lalu kita tumbuk sendiri. Tentu kita juga bisa membedakan rasanya yang instan dan yang tidak instan. Kopi instan dan kopi yang kita tumbuk sendiri itu aromanya sangat berbeda. Demikian juga dengan bakmi ya. Mie instan dengan bakmi yang tradisional dibuat sendiri handmade itu beda rasanya. Nah, bagi umat, bagi pemusik, bagi aktivis, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, itu tidak ada cara instan, tidak ada shortcut. Baik mau milih lagu, mau aransemen, apalagi kita mau mengeksplor keragaman nyanyian di GKI. Kita mau eksplor keragaman nyanyian GKI, kita harus akrab dengan buku nyanyian itu. Kalau bagi pemusik gereja tuh, atau pelayan musik gereja itu, buku nyanyian itu adalah buku yang paling sering dipegang selain Alkitab. Karena di situ terkandung nilai-nilai yang bisa kita pelajari dan di situ kita bisa mengeksplor gitu. Jadi ya kalau mau berkembang ya kita mesti berdarah-darah tadi katanya Kak Abil ya. Apa bersusah payah tadi gitu.
Ya, terima kasih banyak nih Kak. Jadi kuncinya tadi tidak ada jalan pintas ya kalau ingin menyajikan pelayanan yang baik, khususnya bicara tentang musik gerejawi ya. Perlu tadi usaha, usaha, dan usaha, latihan, latihan, dan latihan. Tadi beberapa hal yang saya garis bawahi, memilih lagu tadi juga perhatikan pesan teologis, liturgisnya, dan juga pesan untuk jemaat itu apa gitu. Dan juga tadi waktu mengaransemen juga perhatikan meaningnya, tetapi juga kepentingan untuk jemaat, jadi bukannya sekedar enak. Baik kakak-kakak, terima kasih banyak nih, obrolan kita sangat berisi malam hari ini. Saya yakin apa yang sudah kita perbincangkan malam hari ini pasti akan sangat berguna, khususnya untuk kemajuan pelayanan gerejawi di gereja kita masing-masing, khususnya tentang pelayanan musik untuk Tuhan. Baik, saya atas nama dari GKI Pakon mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Kak Bill dan juga Kak Arya di dalam podcast malam hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Melayani lebih sungguh. Melayani. Hai teman-teman GKI Music Ministry Klasis Jakarta Barat. Kita akan ketemu di acara yang luar biasa. Di sana kita akan belajar bagaimana kita melihat, mengembangkan potensi dari nyanyian-nyanyian gereja, khususnya hymn secara kontekstual. Apakah saudara melayani sebagai pemandu nyanyian di gereja? Mari pertajam wawasan dan keterampilan kita supaya pelayanan menjadi semakin berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama memuliakan nama Tuhan. Kemampuan bermusik dan bernyanyi adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki bagi mereka yang melayani di bidang musik gereja, khususnya mereka yang melayani sebagai pemusik ibadah maupun pemandu nyanyian ibadah. Namun untuk menjadi seorang pelayan musik yang baik, kita perlu membekali diri kita dengan beberapa hal lainnya. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, kerelaan hati untuk menjadi seorang pelayan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menggali makna lagu, menafsir, dan menerjemahkan dalam musik yang kita mainkan atau kita nyanyikan. Sebagai pelayan ibadah, terlibat aktif dalam persiapan ibadah adalah sebuah kewajiban. Mari kita mempertajam wawasan dan mengasah kemampuan kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi pelayanan kita. Hai semua, saya Yesi Kristianto. Bermusik secara profesional itu bukan sekedar bermusik untuk mata pencaharian ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bertanggung jawab dalam apapun karya musik yang kita hasilkan. Nah, dalam event kali ini kita bisa sama-sama saling belajar, sama-sama saling sharing, bagi-bagi pengalaman, supaya kita bisa lebih melayani Tuhan kita dengan lebih profesional. Sampai ketemu Di GKI Music Ministry Klasis Jakarta Barat. Music for God. 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 Melayani lebih sungguh.